yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 5 SD pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Latar belakang masalah. Yang pertama, pengertian belajar menurut Umar Hamalik pada tahun 2001 adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, atau learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Yang kedua, menurut Kolb, pada tahun 1980, Kolb membagi tahap-tahap belajar menjadi 4 bagian, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimen aktif. Ketiga, siswa kelas tinggi masih ditemukan sulit memahami bacaan. Kesulitan membaca pemahaman menampakkan kelemahan dalam pemahaman, kurang efisien dalam strategi membaca sepintas, dan ketidakmampuan menemukan teknik-teknik untuk memahami bacaan, menurut Somat pada tahun 2007. Penelitian menunjukkan bahwa faktor kognitif seperti penalaran, daya ingat, pembendaharaan kata, pengetahuan awal, dan kemampuan decoding menurut Cartwright, Marshall, dan Gray pada tahun 2015 berperan penting terhadap kemampuan membaca pemahaman seorang siswa. Kompetensi linguistik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam memahami isi bacaan. Karena masih banyak ditemukannya siswa kelas 5 SD yang kesulitan dalam memahami bacaan, ini tuh faktornya karena sebagian siswa ini cenderung malas untuk membaca. Krisis membaca juga menyebabkan siswa sulit memahami apa yang sudah gurunya jelaskan, dan berdampak juga pada pemahaman menangkap pelajaran mereka. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama ada siswa kelas tinggi masih ditemukan sulit untuk membaca. Yang kedua, kesulitan membaca pemahaman siswa dipengaruhi oleh kurangnya minat pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, kesulitan pemahaman siswa yang lamban. Rumusan masalah. Pertama, apa saja kesulitan siswa dalam membaca pemahaman dalam bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar? Yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan membaca dalam pemahaman bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi siswa yang mempunyai kesulitan pemahaman membaca dalam bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar? Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis kesulitan siswa membaca pemahaman dalam bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan membaca pemahaman dalam bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar. Untuk mengetahui cara mengatasi siswa yang mempunyai kesulitan pemahaman membaca dalam bahasa Indonesia di kelas 5 sekolah dasar. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan oleh peneliti merupakan variabel tunggal karena terdapatnya kesulitan pemahaman membaca saja. Lalu yang selanjutnya ada kegunaan penelitian. Bagi sekolah dapat menjadi bahan refleksi atau menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar, juga kinerja pendidik di kualitas pelayanan pendidikan. Bagi guru dapat menambah wawasan mengenai kesulitan pemahaman membaca dalam bahasa Indonesia di kelas 5 dan bisa mengimplikasikannya dengan baik juga benar. Bagi peserta didik dapat menanggulangi kesulitan pemahaman membaca dalam bahasa Indonesia yang dialami. Lalu, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai permasalahan kesulitan pemahaman membaca dalam bahasa Indonesia yang ada di lapangan, dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi peneliti sebagai seorang calon pendidik. Lalu ada definisi operasional variabel. Menurut Rubin, pada Samsu Somadoyo pada tahun 2011 halaman 7, membaca pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Lalu yang selanjutnya ada ringkasan tinjauan teoritis. Yang pertama ada belajar. Belajar
A. Pengertian belajar. Menurut Surya pada tahun 1981 pada halaman 32, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi belajar ini merupakan bentuk perubahan diri dari seseorang yang asalnya tidak mau mencoba menjadi mau mencoba, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang poin B, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami atau dirasakan oleh peserta didik dan menghambat kelancaran proses belajarnya, gitu. Karena dengan kesulitan belajar, peserta didik bisa menghambat kelancaran proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, membaca pemahaman. Ada poin A, pengertian. Pengertian membaca pemahaman menurut Tampung Bolon pada tahun 1990 menyatakan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca untuk membina daya nalar. Membaca dalam pembinaan daya nalar merupakan kegiatan membaca yang dilakukan seseorang untuk memahami suatu makna yang tersirat pada hal tertulis ataupun yang tidak. Lalu manfaat membaca. Manfaat membaca menurut Farida Rahim pada tahun 2011 yaitu membuat seseorang memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru dan meningkatkan kecerdasannya sehingga merasa lebih mampu menjawab tantangan hidup di masa mendatang. Lalu ada faktor-faktor kesulitan dalam membaca. Menurut Crick dan Gallagher menyatakan bahwa ada 3 faktor penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Pertama ada kondisi fisik, yaitu meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan, seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah maupun pertemanan. Lalu yang ketiga ada faktor motivasi dan afeksi. Ini juga dapat memperberat anak yang mengalami kesulitan belajar. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dianalisis oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiano adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen. Penelitian kualitatif juga digunakan karena peneliti ingin mengeksplor juga menambah wawasan dengan terjun secara langsung ke lapangan. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Jenis analisis yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif ini adalah sebagai sumber pertama atau kunci di dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga ada desain penelitian. Di dalam desain penelitian ini ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, variabel penelitian, tujuan penelitian, ada definisi operasional variabel, ada ringkasan tinjauan teoritis, dan juga ada metodologi penelitian. Lalu yang keempat ada subjek penelitian. Subjek yang peneliti analisis adalah beberapa siswa atau murid bangku kelas 5 sekolah dasar di sekolah dasar Desa Cilangkap. Lalu yang kelima ada instrumen penelitian. Menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Seperti mencatat informasi yang disampaikan oleh responden sebagai alat mengorganisasi proses wawancara dan sebagai alat evaluasi performa pekerjaan peneliti. Lalu yang keenam ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, juga
dokumentasi. Lalu yang ketujuh ada teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data, menurut Miles and Huberman pada Sugiono tahun 2011 mengemukakan terdapat 3 langkah dalam menganalisis data, yaitu ada reduksi data, display data, dan verifikasi data. Di dalam reduksi data itu peneliti merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Dalam display data, penyajian data dalam sebuah penelitian kualitatif dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Verifikasi data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam data kualitatif. Lalu selanjutnya ada sistematika penulisan, ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman tentang keaslian skripsi, halaman ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah agenda kegiatan berikut. Agendanya di November ada menyusun proposal skripsi, Januari sampai April ada bimbingan skripsi serta penelitian, sidang skripsinya pada bulan April. Pustakaan. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semuanya.